Halo teman-teman Moke semua, pada video kali ini kita akan membahas beberapa komponen yang biasa digunakan ketika kita menggunakan Flutter ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa, yaitu ada list style, ada list view, ada list view builder. Jadi perbedaannya apa sih? Untuk list style itu, dia adalah komponen yang biasa sama seperti list view. Jadi dia sebuah komponen yang akan nantinya menampilkan sebuah list atau daftar. Tapi perbedaannya di list style ini dia biasanya mempresentasikan hanya satu item aja. Jadi kita misalkan kita mau membuat 10 data, itu kita harus membuat 10 lifestyle widgetnya. Lalu untuk list view sendiri itu, list view itu dia sama sebuah list atau daftar yang nantinya bisa di scroll, dan dia ada suatu fungsi namanya list view builder. Jadi nanti kan perbedaannya, kalau list style tadi kan kalau kita misalkan harus di sini nih, misalkan hello world, kita menggunakan list style. Kalau pengen buat tulisan hello world-nya ada 10, berarti kita akan menggunakan atau mengcoding widget list style-nya itu sebanyak 10 kali. Nah, kalau list view ini tadi dia ada kegunaan bisa di scroll vertikal atau horizontal, dan ada fungsi yang namanya dia itu dot builder. Jadi itu bisa efisien kalau misalkan kita ada suatu list atau daftar datanya itu panjang, misalkan ada 100 data, kita bisa menggunakan builder itu tadi untuk mempercepatnya. Kalau kita pakai list style tadi kan nggak efektif, otomatis masa kita harus membuat list style sebanyak 100 kali, kan nggak mungkin, capek lah. Jadi kita langsung masuk ke bagian codingannya. Yang pertama aku contohin untuk yang list style dulu ya. Jadi untuk list style itu misalkan bodinya ini aku ubah jadi column. Nah, di column ini aku bisa gunakan children. Nah, aku belum bahas juga nih perbedaannya child sama children. Jadi untuk child itu dia biasanya di dalam child itu widgetnya yang bisa digunakan itu cuma satu, karena hanya child aja kan, satu doang. Jadi untuk children ini dia bisa menggunakan banyak widget di dalamnya. Jadi misalkan aku bisa pakai teks sebanyak 2 widget, terus di bawahnya ada column, di bawahnya ada lagi list style, itu bisa. Tapi kalau child itu cuman ada satu doang widgetnya, cuman bisa teks doang atau misalkan cuman button doang gitu. Nah, di sini kita biasanya di dalam sini ada tambahannya itu widget kan. Nah, jadi ini widget, terus dalam sini kita misalkan buat list style. Nah, list style ini hapus saja, list style lagi. Nah, seperti yang aku bilang tadi, list style ini dia merepresentasikannya itu cuma satu widget aja atau satu data aja. Jadi misalkan yang pertama ini list style yang pertama, dia leading itu semacam yang di sini. Jadi icon ini tadi bisa di depan sini, bisa juga di belakang sini. Jadi untuk leading itu dia pakai di depan, iconnya gitu kita ambil icons.map, jadi icon map. Nah, di sini udah ada icon map. Untuk title atau di dalamnya itu kita gunakan widget text, ada tulisan string map. Nah, di sini ini titelnya. Lalu yang di bawahnya juga sama, ini leading, dia icon-nya pakai foto album. Nah, ini foto album, teksnya album. Nah, misalkan kita mau nambah lagi apa gitu, icon spawn nih di sini. Nah, otomatis nambah di sini satu. Nah, itu dia namanya cuma satu-satu doang, karena merepresentasikan satu data aja. Jadi misalkan aku tambahin terus nih style apa gitu, ini aku copy aja deh, ini
banyak nih. Nah, kalau list style ini, nah tuh kan dia nggak bisa di scroll, terus dia cuma merepresentasikan masing-masing cuma satu data doang, tuh nggak bisa di scroll kan. Ya udah aku coba ke atas ke bawah nih, nggak bisa. Nah di sini dia sesuai tadi aku jelasin, cuman merepresentasikan satu data doang. Gimana kalau misalkan kita di suatu project membutuhkan misalkan 1000 data gitu, kan nggak mungkin pakai lifestyle kita modding satu-satu gitu kan sampai 100 atau 1000 data gitu kan, nggak efektif. Jadi ini bakal numpuk sampai berapa ribu code gitu kan, itu nggak efektif. Cuman emang beberapa kita bisa menggunakan lifestyle ini sesuai fungsinya itu tadi. Oke, nah ini bisa, ini yang kuning-kuning ini namanya itu overflow. Jadi dia itu melebihi batas yang bisa digunakan gitu kan. Misalkan kita Ctrl Z, ini tadi untuk list style. Sekarang aku bakal kasih contoh dari list view. Jadi untuk bodinya ini bisa langsung aku gunakan pakai apa namanya, list view. List view, children, terus kasih aja yang simple aja. Nanti aku misalkan kasih pakai widget text, dalam misalkan satu gitu. Terus, nah ini satu ya kelihatan kecil banget ya. Nah, misalkan aku kasih gini aja deh, pakai font size aja. Nah kalau gini kan enak. Jadi misalkan aku kopas terus deh. Belum. Nah ini list view ya, ini kan udah berapa ini, 3-40 nih, kira-kira 7 widget lebih lah aku gunakan, 7 widget lebih, 10 widget lebih malah. Nah ini list view ini dia bisa di scroll tuh, ini kan misalkan aku paling bawah nih, aku ubah jadi 2 tuh, 2 kan nggak kelihatan nih di sini. Nah harus di scroll dulu baru kelihatan. Nah ini kelebihannya, salah satu kelebihan dari list view, dia itu bisa di scroll. Nah seperti ini. Terus ini kan tadi list view ya, misalkan kita ada 1000 data gitu kan, ini itu kita hapus saja bagian mana tadi, aku coding ulang aja deh. List view sampai sini. Tadi ada namanya list view builder. Jadi di andai kata di my app ini kita bikin suatu list gitu kan, final list string tipenya, nama variabelnya items, terus di dalamnya itu ada item. Oke, tipenya. Nah ini misalkan ini aku satu, ini fontsnya aku saja. Nah ini kan udah aku bikin nih suatu variabel namanya items, dan itu tipenya list dengan tipe data string gitu kan. Jadi di body ini kita bakal aplikasikan list view builder tadi
Ini bisa kita mix juga pakai list style ya guys ya. Jadi sini list view builder. Nah ini tadi bentar, bukan ini, salah. Nah, list view builder. Nah di list view builder ini dia ada beberapa argumen yang harus diisi, kayak item builder ini. Terus biasanya itu ada item count. Item buildernya itu konteks index ini tadi. Nah, harus di dulu kan. Kok nggak bisa? Nih udah muncul. Nah untuk list view builder ini tadi, ini nggak harus kalian deklarasikan satu-satu. Jadi misalkan kalian mengget data dari suatu API gitu, bisa otomatis. Nanti ada beberapa argumen yang wajib dideklarasikan ketika menggunakan builder ini, yaitu yang pertama item count. Argumen item count ini isinya itu kita harus mendeklarasikan panjang atau berapa jumlah item yang digunakan. Nah di sini kan kita menggunakan items.length. Jadi kita menghitung panjang dari variable items di sini tadi, menghitung panjang dari list string ini tadi. Ini kan ada 10 data nih. Terus item builder itu di sini ada konteks index, itu kita mendeklarasikan widget yang akan kita gunakan untuk mobilnya itu nanti. Jadi di sini kan ada kita return, kita pakai list style ini tadi kan. Nah untuk titelnya kita pakai widget text. Lalu ini kalau kalian udah biasa ngoding, kita pakai dollar di sini. Terus kita get variable items ini tadi sesuai indeksnya. Jadi bisa dibilang semacam perulangan gitulah. Builder ini bisa dibilang semacam perulangan gitu. Jadi misalkan di sini aku tambahin nih, udah itu, terus aku refresh. Nah ini kan udah nambah nih 10 ke bawah list view builder. Nah karena kita pakai list view ini tadi, pembungkusnya list view, bisa di scroll dia. Nah ini cara salah satu penggunaan dari list style ini tadi. Jadi sesuai kebutuhan yang bakal kita pakai. Ya mungkin kita cuma butuh 1 atau 2 data item, kita bisa pakai list style. Kita build manual tadi cuma 2 list style aja. Cuma kalau misalkan kita butuh banyak, kita bisa gunakan list view ini tadi. Terus kita bisa gunakan juga, kita mix pakai list style untuk buildernya. Maksudnya widget yang kita gunakan untuk mobilnya itu. Nah di sini udah tampil ya. Oke, mungkin itu tutorial video kali ini. See you on the next video.